Halo guys, di konten kali ini kita akan mengupas tuntas kisah di balik layar Squid Game, mulai dari asal-usul permainan, aktor yang hampir menolak peran, hingga pesan-pesan sosial yang kuat di dalamnya. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena ada banyak fakta menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Langsung aja kita mulai. Fakta 1. Judul awalnya Round 6. Saat masih dalam tahap pengembangan, serial ini memiliki judul awal Round 6. Judul tersebut merujuk pada 6 permainan mematikan yang dimainkan oleh para peserta. Namun, sutradara Hwang Dong-hyuk memutuskan untuk mengganti judul menjadi Squid Game agar lebih unik dan memiliki kaitan budaya yang kuat dengan Korea Selatan. Permainan Squid Game sendiri adalah permainan tradisional anak-anak Korea yang menjadi klimaks cerita dan simbol perjuangan para karakter. Pilihan nama ini juga bertujuan untuk menarik perhatian audiens global dengan keunikan budaya lokal Korea. Fakta 2, penulis menghabiskan waktu 10 tahun. Hwang Dong-hyuk, penulis dan sutradara Squid Game, pertama kali menulis konsep cerita ini pada tahun 2009. Namun, dia menghadapi kesulitan besar untuk menemukan produser yang mau mendanai proyek tersebut. Banyak pihak menolak idenya, menganggap cerita ini terlalu suram, tidak realistis, atau sulit diterima audiens. Selama masa itu, Hwang bahkan harus menjual laptopnya karena kesulitan keuangan. Namun, dia tetap percaya pada ceritanya dan terus memperbaiki naskahnya hingga akhirnya Netflix melihat potensi besar dalam konsep tersebut. Setelah lebih dari 10 tahun berjuang, Squid Game akhirnya dirilis pada tahun 2021 dan langsung menjadi fenomena global. Perjalanan panjang ini menunjukkan dedikasi Hwang untuk mewujudkan visinya, meski menghadapi banyak rintangan. Fakta 3. Set yang nyata. Salah satu daya tarik utama Squid Game adalah penggunaan set fisik yang megah dan detail, memberikan kesan nyata dan intens pada setiap permainan. Sutradara Hwang Dong-hyuk sengaja memilih pendekatan ini untuk membuat para aktor benar-benar merasakan atmosfer permainan yang menegangkan. Misalnya, boneka besar di permainan lampu merah, lampu hijau benar-benar dibuat dengan ukuran yang mencengangkan dan ditempatkan di lokasi syuting. Selain itu, set tangga berwarna-warni yang ikonis, terinspirasi dari karya seniman Maurits Cornelis Escher, juga dibuat secara nyata, menciptakan kesan labirin yang surreal. Fakta 4. Boneka Yang Hee. Boneka ikonis dari permainan lampu merah, lampu hijau dalam Squid Game yang dikenal dengan nama Yang Hee benar-benar ada di dunia nyata. Boneka ini dipajang di sebuah museum bernama Matcha Land yang berlokasi di desa Jinchon, Korea Selatan. Desa ini terletak sekitar 90 menit perjalanan dari Seoul. Boneka ini awalnya dibuat khusus untuk keperluan syuting Squid Game. Namun, setelah produksi selesai, boneka tersebut disumbangkan ke Matcha Land untuk dipamerkan. Yang menarik, boneka Yang Hee memiliki desain klasik yang terinspirasi dari gaya karakter dalam buku pelajaran anak-anak Korea pada tahun 1970-an, menambah elemen nostalgia bagi penonton lokal. Fakta 5, makna filosofis permainan. Setiap permainan anak-anak yang diadaptasi dalam Squid Game bukan sekadar hiburan penuh ketegangan, tetapi juga menyimpan makna filosofis yang mendalam. Permainan-permainan ini mencerminkan realitas keras kehidupan, terutama tentang ketimpangan sosial, perjuangan hidup, dan pilihan-pilihan sulit yang harus diambil manusia. Misalnya, permainan lampu merah, lampu hijau, melambangkan bagaimana individu seringkali dituntut untuk bergerak cepat demi bertahan hidup, tetapi sekaligus menghadapi risiko besar jika membuat kesalahan. Permainan seperti permen dalgona menunjukkan bagaimana tekanan dan ketepatan seringkali menjadi penentu keberhasilan seseorang dalam sistem yang tidak adil. Permainan terakhir, yaitu Squid Game, menggambarkan perjuangan kekerasan untuk bertahan hidup, di mana kekuatan fisik, strategi, dan tekad menjadi faktor utama untuk bertahan. Ini mencerminkan bagaimana orang-orang di dunia nyata
seringkali terpaksa bersaing secara brutal dalam situasi yang diatur oleh mereka yang lebih berkuasa. Fakta 6, pemain 456, Seong Gi-hun, tokoh utama dalam Squid Game, diberi nomor 456 yang memiliki makna simbolis dalam cerita. Sebagai peserta terakhir yang bergabung, nomor ini melambangkan posisinya sebagai underdog, seseorang yang dianggap kecil kemungkinannya untuk menang di tengah persaingan brutal. Nomor 456 juga menjadi representasi dari perjuangan keras Gi-hun yang berasal dari latar belakang sulit. Ia adalah seorang pria yang terlilit utang, kehilangan pekerjaan, dan gagal memenuhi ekspektasi keluarganya. Namun, di balik semua itu, Gi-hun menunjukkan hati nurani, empati, dan keberanian yang menjadikannya lebih dari sekadar peserta terakhir. Fakta 7, kostum ikonik. Kostum dalam Squid Game bukan hanya elemen desain, tetapi juga alat simbolis yang memperkuat pesan dan estetika cerita. Seragam hijau yang dikenakan para pemain menciptakan kesan sederhana seperti pakaian olahraga sekolah, yang menekankan bahwa mereka hanyalah individu biasa yang setara dalam permainan. Warna hijau juga melambangkan ketidakberdayaan dan keluguan, seolah-olah mereka adalah anak-anak dalam permainan besar yang diatur oleh pihak berkuasa. Sementara itu, jumpsuit merah para penjaga mencerminkan kekuatan, dominasi, dan otoritas. Warna merah juga memiliki makna psikologis, melambangkan bahaya dan kekerasan yang menyelimuti permainan. Kontras antara hijau dan merah menciptakan visual yang mencolok dan mudah dikenali, membantu membedakan peran setiap karakter dalam cerita. Fakta 8, K-pop dan Squid Game. Squid Game tidak hanya menjadi sorotan di dunia drama, tetapi juga memiliki hubungan unik dengan budaya K-pop. Salah satu aktornya, Wi Ha-jun, yang memerankan polisi Junho, ternyata memiliki latar belakang menarik di dunia hiburan. Sebelum menjadi aktor terkenal, Wi Ha-jun adalah seorang trainee K-pop. Meski akhirnya ia memilih fokus pada akting, pengalamannya sebagai trainee memberinya disiplin dan dedikasi yang tinggi, yang terlihat dalam perannya sebagai Junho. Ia juga dikenal sebagai penggemar berat K-pop, dan kerap menyebut bahwa musik tersebut menjadi salah satu motivasinya dalam bekerja. Fakta 9, popularitas global. Squid Game mencatatkan sejarah sebagai serial Netflix paling banyak ditonton sepanjang masa. Dalam 28 hari pertama sejak peluncurannya, serial ini ditonton oleh lebih dari 100 juta akun di seluruh dunia, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh serial seperti Bridgerton dan The Witcher. Serial ini sukses besar tidak hanya karena ceritanya yang unik dan penuh ketegangan, tetapi juga karena tema universalnya tentang ketimpangan sosial dan perjuangan hidup yang dapat diterima oleh penonton dari berbagai latar belakang budaya. Selain itu, penggunaan elemen budaya Korea seperti permainan tradisional dan bahasa menambah daya tarik sekaligus memperkenalkan penonton global pada sisi lain Korea Selatan. Fakta 10, permainan dalgona adalah sebuah permainan yang melibatkan potongan permen berbentuk lingkaran dengan desain gambar di atasnya, yang harus dipisahkan dari lapisan gula kerasnya tanpa merusaknya. Permainan ini menjadi terkenal setelah muncul dalam serial populer Squid Game, yang menampilkan adegan di mana para pemain harus menggores gambar dari permennya, seperti bentuk segitiga, lingkaran, atau bintang, menggunakan jarum atau benda tajam. Asal-usul permainan dalgona sendiri berasal dari Korea Selatan, dan tradisi ini sering dimainkan oleh anak-anak pada tahun 1960-an dan 70-an. Permen yang digunakan disebut dalgona atau POPGI, yang terbuat dari campuran gula dan baking soda. Proses pembuatannya cukup sederhana, yaitu dengan melelehkan gula dan menambahkan sedikit baking soda untuk membuatnya mengembang, lalu dituangkan di atas permukaan datar untuk mengeras. Fakta 11, anggaran relatif rendah. Squid Game dibuat dengan anggaran sekitar $21 juta,
yang tergolong relatif rendah dibandingkan dengan banyak produksi Netflix lainnya, terutama jika dibandingkan dengan serial besar seperti Stranger Things atau The Witcher yang memiliki anggaran jauh lebih besar. Meskipun demikian, serial ini berhasil menghasilkan dampak yang sangat besar, baik dalam hal popularitas maupun keuntungan bagi Netflix. Anggaran yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa Squid Game tidak memerlukan biaya besar untuk menciptakan kesuksesan besar. Keberhasilan serial ini lebih banyak bergantung pada kreativitas, penulisan cerita yang kuat, karakter-karakter yang mendalam, dan alur cerita yang unik, serta tema-tema sosial yang relevan seperti ketimpangan ekonomi, ketidakadilan, dan perjuangan hidup. Kekuatan narasi dan ketegangan emosional yang ditawarkan oleh Squid Game mampu menarik perhatian penonton di seluruh dunia, menjadikannya fenomena global. Dan fakta terakhir asal permainan Squid Game. Permainan Squid Game yang menjadi tema utama dalam serial ini sebenarnya adalah permainan tradisional yang benar-benar ada di Korea Selatan, terutama populer pada tahun 70 sampai 80 tahun. Permainan ini dimainkan oleh anak-anak di lapangan terbuka dengan desain yang melibatkan gambar berbentuk cumi-cumi, squid, yang digambar di tanah sebagai lapangan permainan. Aturan permainan ini sangat sederhana namun penuh tantangan. Pada dasarnya, permainan Squid Game melibatkan dua tim yang saling bersaing, dengan satu tim berusaha memasuki wilayah yang digambar seperti tubuh cumi-cumi, sementara tim lawan berusaha mencegah mereka. Permainan ini menggabungkan elemen-elemen fisik dan strategi, di mana pemain harus memiliki keterampilan dan keberanian untuk melewati berbagai rintangan tanpa terjatuh atau terhalang oleh lawan. Jadi, itulah kisah dan fakta menarik di balik fenomena Squid Game yang mendunia. Dari permainan masa kecil yang sederhana hingga kritik sosial yang tajam, serial ini mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam tentang ketidaksetaraan, perjuangan hidup, dan nilai kemanusiaan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang pendapatmu soal Squid Game. Apa bagian favoritmu? Atau ada hal menarik yang belum kita bahas? Yuk diskusi di kolom komentar.